وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin di hadis ke-6 dari kitab tersebut di bab Al-Ikhlas, tentang keikhlasan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asharatil masyhuri lahum bil jannah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang Rasulullah persaksikan akan masuk surganya mereka. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajatil wada'i min waja'in ishtadda bihi. Rasulullah datang kepada saya. Datang kepada saya, menjenguk saya di hari Hajatul Wada' di 10 Hijriah. Mengunjungi saya min waja'in ishtadda bi, karena sakit yang sangat keras, yaitu saya lagi sakit keras. Faqultu, maka saya bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, ini saya sudah sakit sebegininya sebagaimana yang kau lihat, sangat sakit. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan saya punya harta, orang berharta Sa'ad bin Abi Waqqas ini, namun tidak ada ahli waris untuk saya kecuali anak saya perempuan satu. Jadi Sa'ad bin Waqqas cuma punya satu anak perempuan. Afa tasaddaqu bi thulutsai mali, boleh enggak ya Rasulullah dalam kondisi kayak gini, sebelum saya wafat, saya sedekah 1/3 dari harta saya? Ya begitu. Seperti 2/3 dari harta saya, bithulutsai mali, yaitu 2/3 dari harta saya. Ya, banyak itu ya, mayoritasnya. Maka kata Nabi SAW, la, jangan. Kemudian aku berkata lagi, saat Waqqas, fasyatru ya Rasulullah, gimana kalau separuhnya? Separuh harta saya sedekahin. Maka kata Nabi, la, jangan. Kemudian saya bertanya lagi, fathuluts ya Rasulullah, gimana kalau 1/3? Oke, kata Rasulullah, ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir atau kabir. Oke, kalau 1/3. Kamu sedekah sekarang 1/3 boleh, dan 1/3 itu udah bagian besar buat sedekah. Banyak. Innaka antadhar warathataka aghniya'a khairum min antadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan untuk ahli warismu kekayaan, yaitu membuat mereka kaya. Ahli waris itu jadi aghnia. Ya, aghnia di sini sebenarnya bukan kaya bahasa Indonesia ya. Aghnia di sini maknanya tercukupi. Ya, engkau meninggalkan warisan yang mencukupi untuk ahli warismu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alah, miskin, yatakaffafuna nas, nyusahin orang gitu ya, mati ninggalin utang, mati ninggalin ini itu ya, yang mau nyusahin orang.
Kemudian kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang engkau minta wajah Allah dengan nafkah tersebut kecuali engkau akan diberikan ganjaran atasnya. Sampai-sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu, itu semua ada pahalanya. Kemudian aku berkata, Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah. Ya, di sini ukhallafu ba'da ashabi, itu nanti insyaallah akan kita bahas karena ini cukup panjang hadisnya. Kita bahas sampai masalah tadi aja, sampai engkau menyuapkan sesuatu ke mulut istrimu itu berpahala. Baik, kita mulai dari pertama, hadis pertama, Sa'ad bin Waqqas. Jadi ketika itu Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Waqqas saat ini sedang sakit keras yang memungkinkan untuk wafat sakitnya itu. Jadi katanya, ini qad balagha bi minal waja'i ma tara ya Rasulullah. Saya sebagaimana engkau lihat ini, saya lagi sakit sebegininya. Ini sakit yang diperkirakan jangan-jangan akan menghadapi kematian ini dengan sakit ini. Wa ana dzu malin katsir, saya kan punya duit banyak, saya punya harta banyak. Ya. Mal di sini, mal adalah kepemilikan yang dihalalkan, itu mal. Adapun kalau milik orang atau tidak halal, maka hakikatnya itu bukan malnya dia, bukan hartanya dia. Itu maksudnya halal di sini adalah hak orang, bukan hak dia. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan saya tidak punya ahli waris setelah saya kecuali satu orang perempuan, satu anak perempuan satu saja. Dah itu doang gitu. Jadi kalau wafat ya udah ke dia ahli warisnya, enggak ada lagi yang lain gitu. Boleh enggak di momentum kayak gini saya sedekah 2/3 dari harta saya? Ya 2/3 berarti ya mungkin berapa persen? Mungkin 68% atau sekitar itu dari hartanya. Ya maka kata Nabi, jangan. Ya udah ya Rasulullah, separuhnya boleh enggak? Setengah. Jangan. Ya udah Rasulullah, 1/3 boleh enggak? 1/3 silahkan. Nah, oke, Nabi SAW mencegah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan itu. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'anna Sa'dan fi tilkal hal kana maridan maradan yukhsha minhul maut. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas di saat itu sedang sakit dengan penyakit yang dikhawatirkan mati, gitu loh. Dikhawatirkan dia mati dengan penyakit itu. Nah, jadi penyakit ada 2 macam, dan dari penyakit ini itu ada hukum nanti. Penyakit pertama, marad yang la yukhsha minhul maut, yang tidak dikhawatirkan mati dengan sebab penyakit ini. Kayak flu biasa atau dan seterusnya ya. Itu enggak dikhawatirkan mati, lah. Normalnya itu enggak dikhawatirkan mati. Maka kalau keadaan seperti ini, pas dia lagi sakit keras kayak gitu tapi enggak khawatir, enggak, logika umumnya manusia urufnya ini enggak mati, biasa aja. Memang sakit keras tapi biasa. Maka itu boleh sedekah 2/3 enggak apa-apa. Penyakit yang kedua, rasa sakit dunia, itu penyakit yang yukhsha minhul maut, dikhawatirkan ini mati, kayak penyakit menuju sekarat. Itu biasanya ada firasat, feeling dan seterusnya. Walaupun belum tentu juga mati, cuman yukhsha minhul maut, itu dikhawatirkan ini mati nih. Ya maka saat itu tidak boleh berinisiatif sedekah di atas 1/3 dari harta yang ada. Gitu, nggak boleh. Ya, melainkan 1/3 aja itu paling maksimal. Sisanya karena
kamu bentar lagi kemungkinan mati, biarkan sisanya untuk ahli waris. Jangan wasiatkan lebih dari sepertiga aja itu udah banyak. Biarkan itu sisanya buat ahli waris, gitu loh. Ya, jangan sampai kita berpikir misalnya kita mau wafat mikir harta itu kan saya yang cari, saya yang ini, ahli waris saya tinggal ongkang-ongkang aja, dah saya wakafkan semua, saya sedekahkan semua gitu. Buat ahli waris saya ya nggak ada atau sedikit aja, itu nggak boleh, seperti nggak boleh. Itu di mana ketika sakit menjelang kematian. Bahkan sebenarnya kalau di masa normal pun, nggak di masa sakit menjelang kematian, itu juga tidak pantas begitu mempersempit untuk para ahli waris. Ya, apalagi ahli warisnya anak sendiri gitu. Taib, li'anna al-marida maradul mauti mal makhuf la yajuzu an yatasaddaqa bi aktsara min athuluth. Orang yang sakit dengan penyakit kematian, penyakit menuju kematian yang dikhawatirkan kemati, itu tidak boleh sedekah. Sedekah di sini kan ngasih, baik sedekah dalam artian hibah atau hadiah atau atas nama sedekah atau atas nama wakaf, enggak boleh ketika lagi sakit kayak gini melakukannya dengan lebih dari sepertiga dari hartanya. Li'anna ma lahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghair atau ta'allaqa bihi haqqul ghair wa humul warathah. Karena harta dia saat itu di masa menjelang kematian itu sudah bergantunglah hak orang lain pada harta itu. Yaitu siapa? Ahli waris. Ahli waris ini sudah langsung mulai terikat dengan harta itu. Makanya boleh ahli waris ketika di sakitnya orang ini dengan sakit yang keras menuju kematian, boleh ahli waris itu menanyakan tentang wasiat dan warisan untuk klarifikasi agar tidak jadi harta gono gini atau jelas ke depannya, itu boleh. Jadi calon mayit ini jangan kemudian saya mau mati ini kalian malah ngomongin warisan, malah justru memang harus divalidasi warisannya. Tapi yang nanya gini bukan karena rakus akan harta, bukan, tetapi menghindari hal-hal negatif yang terjadi setelah kematian beliau ini. Nah, ini juga ada hikmah juga. Seseorang itu ketika punya harta diurus hartanya sebelum wafatnya. Ya. Sebelum wafatnya gitu, diurus hartanya. Jangan sampai dia yang mempunyai harta banyak, kekuasaan banyak, atau mungkin daerah, tanah, bangunan, pokoknya apapun harta itu dia punya banyak, cuma dikuasai orang lain yang bukan keluarga. Kalau misalnya nanti dia wafat, ahli warisnya kesulitan untuk mengurus baik sertifikat atau balik nama, mengurus kepengurusan lahan karena sudah dikuasai orang, itu susah. Maka di antara bakti seorang kepada ahli warisnya adalah dia mengurus semua itu sebelum wafatnya sampai semua tuntas, jelas, dan ahli waris tinggal menikmati aja nanti insyaallah gitu. Ya. Oke. Jadi ketika seseorang akan mati, dia tahu kayak sebentar lagi ini udah kerasa banget mati, karena kadang sebagian orang itu merasakan itu. Maka ketika dia punya harta, ketahuilah hartanya itu sudah mulai terikat dengan ahli warisnya. Jadi bertakwalah kepada Allah di situ. Ya. Dan harus kasih tahu jika ada harta yang hidden, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh warisnya, kasih tahu. Terucap atau tertulis. Atau terbukti dengan foto, ini harta saya, nanti saya wafat ini buat kalian semua ahli waris, dibagi-bagi gitu. Nggak boleh disimpan, nggak boleh nggak dikasih tahu, nggak boleh, kasih tahu. Amma man kana sahihan laisa fihi marad aw fihi maradun yasirun la yukhsha minhu al-maut falahu an yatasaddaqa bima syaa. Adapun orang yang lagi sehat kayak kita alhamdulillah, mungkin nggak sakit, atau kalaupun sakit itu penyakit yang yasir, yaitu yang ringan,
tidak dikhawatirkan kematian padanya, maka silahkan dia sedekah, terserah dia. Mau 1/3, mau setengah, mau 2/3, atau bahkan bimalihi kullih, dengan hartanya semuanya, enggak apa-apa. Lakin tapi la yanbaghi an yatasaddaqa bimalihi kullihi illa in kana indahu syai'un yu'rafu annahu sawfa yastaghni bihi an ibadillah. Tapi orang itu enggak boleh dia sedekah dengan seluruh hartanya kecuali kalau dia punya bekal di kalbunya dan dia mengetahui dia bakal tetap tercukupi dari minta-minta terhadap hamba Allah. Jadi dia yakin, ada orang kayak gitu seperti Abu Bakar, yakin bahwasanya akan setback akan kembali ya untuk mendapatkan harta setelah sedekah total gitu. Tapi kalau sekarang itu memang sulit untuk seperti itu. Taib. Jadi penyakit yang dikhawatirkan kematian dengan sebab itu, maka orang yang tertimpa hal itu jangan dia lebih dari 1/3 dalam sedekah, wakaf, hadiah, hibah ke siapapun, jangan. Jadi lebih dari 1/3 jangan. 1/3 udah maksimal. Ya 1/3 udah maksimal ketika dia tahu dia punya penyakit yang dikhawatirkan dengannya kematian atau vonis dari dokter, atau dia ngerasakan penyakit yang keras yang membuatnya akan mati sebentar lagi gitu. Itu jangan lebih dari 1/3, itu peraturan dari Nabi SAW. Dan kata Nabi, al-thuluth wa thuluthu kathir, 1/3 aja udah maksimal, dan itu udah banyak banget sebenarnya dari seluruh hartamu. Ya. Dan dianjurkan, kalau misalnya memang di sini dianjurkan al-khumus. Ya, al-khumus. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq sedekahnya al-khumus, yaitu 1/5. 1/5. Ketika itu 1/5 kan jelas lebih kecil daripada 1/3 gitu ya. Maka dianjurkan 1/5 dari hartanya. Dia kalau mau sedekah 1/5 aja. Sisa dari 1/5 itu berarti 80% dari seluruh hartanya itu untuk ahli warisnya. Walaupun ahli warisnya 1 orang doang. Karena kan konteksnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ahli warisnya putrinya doang, putrinya loh. Yang mana putri ini perempuan gitu kan. Ya seperti itu. Kalau nanti setelah wafat, maka seluruh hartanya ya punya ahli warisnya ini, putrinya. Pindah ke pemilikan. Kalau dulu di zaman Nabi, birokrasi itu nggak ribet. Nah sekarang ini, ketika kita tahu seperti ini nih, maka urus birokrasinya gitu. Ya. Jadi gini loh, kita pikir ini, zaman sudah banyak berubah, hukum tetap ada, namun ada hal-hal tambahan yang membuat kita itu harus hal-hal tambahan yang kita harus mengurus hal-hal hukum itu gitu. Misalnya nikah ya itu dianjurkan, bahkan kadang wajib bagi sebagian orang. Nikah kan kalau dalam syariat kan cuma akad, ijab qabul, selesai gitu loh. Tapi kan di balik akad itu banyak yang harus diurus, yang baik yang wajib atau yang dianjurkan atau yang boleh. Yang wajib seperti apa? Yang ngurus surat nikah, buku nikah, kartu keluarga, karena ini keharusan sekarang gitu kan. Maka ngurus ini wajib juga gitu. Jangan kemudian ada orang, wah penting saya nikah, nggak wajib bukan nikah, nggak wajib punya kartu keluarga, nggak wajib punya ini. Ya karena kan dalam syariat Islam nggak ada buku nikah, nggak ada. Ya antum jangan mikir gitu. Ketika jadi tabi' pengikut hukumnya seperti matbu' yang diikuti. Ya pengikut hukumnya seperti yang diikuti. Nah namanya buku nikah, kartu keluarga, atau untuk anak akte kelahiran, itu semua hukumnya mengikuti dari apa yang diikuti. Yang diikuti apa? Akad nikah.
Maka akad nikah memerlukan apa? Nanti akan memerlukan apa? Buku nikah dan seterusnya. Maka ini hukumnya bisa menjadi wajib dan harus diurus. Harus diurus. Ya, at-tabi' tabi', yaitu sesuatu yang mengikuti, maka hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Kalau sesuatu yang diikuti itu hukumnya harus, maka pengikutnya juga harus hukumnya. Nah, seperti juga warisan. Seperti juga warisan. Kalau memang kita punya tanah dan belum sertifikatnya keluar, maka urus sertifikatnya sampai keluar, terbit dengan jelas. Urus gitu ya. Jangan sampai kita wafat tuh sertifikat belum diurus, masih terdaftar dengan nama orang lain, pemilik asli, pemilik awalnya. Kalau itu udah kita beli, memang ada AJB-nya, akad jual beli, tapi belum tentu itu bisa menjamin nantinya gimana ketika kita wafat. Sementara sertifikat pemilik awal masih ada, bisa aja pemilik awal mengklaim itu punya dia dan AJB itu tidak dianggap oleh pengadilan, lah repot ya. Ahli warisnya gedek gitu. Ya, sekarang namanya warisan jemaah. Warisan ya. Itu kan harta gitu. Banyak orang gelap mata di sini ya. Kisah-kisah tentang kezoliman dalam masalah warisan ini udah nggak bisa didata lagi saking banyaknya. Saking banyaknya orang itu nggak pakai ketakwaan ketika masalah warisan. Dan betapa banyaknya manusia berubah gara-gara warisan. Dan persahabatan atau kekeluargaan dan persaudaraan itu hancur gara-gara warisan. Ini kita berharap keluarga kita nggak gini, tapi betapa banyaknya dan tak terhitung. Karena sekarang semua orang butuh uang. Ya, semua orang butuh uang, butuh kenyamanan. Ini bisa kita pelajari juga hal ini di akhirat nanti. Semua orang butuh ampunan, pahala. Sehingga di akhirat nanti kalau orang yang terzalimi ketemu dengan orang yang menzaliminya, itu susah dimaafin karena semua sedang butuh modal buat diampuni oleh Allah atau buat dapat pahala. Gitu. Jadi orang bisa beringas ketika apa? Ketika dia punya kepentingan karena terdesak kebutuhan. Ya. Maka kata Nabi SAW, innaka antadhar warasataka aghniya'a khairum min antadharhum alatan yatakafafuna nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu minta-minta ke orang-orang di sini. Aghnia di sini. Jadi gini, kalau dalam bahasa Arab ya, lafal ghani itu tuh memang terjemahan letter-letternya di Indonesia kaya gitu. Tapi istilah kaya di Indonesia itu kan bukan sekadar mapan biasa. Kaya itu adalah yang kaya, tajir ya. Hartanya banyak gitu, itu namanya kaya. Apa sampai kaya raya gitu kan, sangat kaya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ghani itu sebenarnya cukup, maksudnya cukup apa? Dia udah nggak butuh lagi dengan orang lain karena udah punya gitu loh. Itu namanya ghani. Jadi kalau misalnya level standar antum gaji sama pengeluaran, income sama outcome, input sama output itu stabil, ini kaya. Walaupun tambahan keuntungannya nggak seberapa, tapi stabil, tercover semua kebutuhan. Ini kaya dalam syariat, gitu ya. Ini kaya. Nah, nanti level tinggi-tingginya ya juga kaya juga. Dan kekayaan itu kan berarti kan ketercukupan itu kan beragam model. Ada yang memang sangat cukup dan bahkan berlimpah kelebihannya. Ada yang cukup dan nggak ada kelebihan, dah segitu aja. Maka ini ghani namanya. Nah, kalau misalnya dia tidak cukup, namun nggak sampai kekurangannya separuh, ya misalnya dia kebutuhan untuk pengeluaran 4 juta,
Kebutuhan untuk pengeluaran, ya maksudnya dia gaji 5 juta, tapi kebutuhan pengeluarannya itu 6 juta, berarti dia masih kurang 1 juta. Ini miskin. Kalau misalnya pengeluarannya lebih tinggi lagi, yaitu kurang dari separuh penghasilannya, ya dia cuman apa namanya? Jadi apa ya? Lebih dari separuh, ya, lebih dari setengah. Dia butuh pengeluaran 12 juta. Tapi dia gaji 5 juta. Maka ini sebenarnya termasuk fakir. Ini fakir. Jadi semua yang kekurangan itu fakir atau miskin. Nah, yang tidak fakir miskin berarti dia apa? Ghani. Stabil, semua terpenuhi gitu. Enggak kurang gimana, ini ghani walaupun enggak lebih tinggi, walaupun ngontrak. Ya. Kalau parameter kita sekarang, orang-orang terutama orang perumahan itu, kalau masih ngontrak maka masih kurang mampu. Lah. Bisa aja ngontrak itu malah lebih banyak duitnya. Dan yang punya rumah berarti dia sudah mampu. Sebentar, belum, enggak dilihat dari situ. Bisa aja yang udah punya rumah, itu rumah punyanya, tapi tetap kebutuhan tiap bulannya itu morat-marit dia enggak terpenuhi. Karena antara gaji dengan pengeluaran itu timpang banget, tetap walaupun punya rumah. Betapa banyaknya orang fakir dan miskin dia punya rumah, gitu. Jadi fakir dan miskin itu enggak dilihat dari udah punya rumah apa belum, udah nikah atau belum, tapi dilihat dari kenyataan dia. Secara uruf dia itu pengeluarnya lebih banyak daripada pemasukannya. Nah, itu baru. Nah, kata Nabi, sesuai engkau meninggalkan ahli warismu mencukup, ya. Jadi pemasukannya itu stabil, pengeluarnya stabil, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, sehingga jadi beban buat orang lain dengan yatakaffafun annas. Takaffaf, kaf itu kan ini kaf. Jadi minta pak, ini yatakaffafun, minta. Mungkin enggak langsung kayak gini mintanya, tapi mintanya mungkin ngedeketin orang, terus minta tolong gitu terus gitu, minta gitu. Memang nasib orang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang memang Allah Ta'ala uji dengan kefakiran. Tetapi kadang-kadang kefakiran yang ada pada seseorang itu sebabnya mereka juga gitu loh. Ya, mereka tuh memberi bekal untuk diri mereka supaya fakir terus gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Dengan malas-malesan, ya, proyek apapun gagal. Bahkan di antara sebab kefakiran adalah yaitu memang malas untuk menafkahi istri, makanya fakir terus. Karena di antara keberkahan seseorang, terutama laki-laki yang masih mampu untuk menafkahi adalah dia menafkahi, gitu. Enggak harus kaya banget, enggak harus, tapi ketika dia berjuang nafkahin istrinya, berusaha dan segitu dapatnya dan alhamdulillah mencukupi, disitulah Allah akan ganti terus. Jadi dalam hidup kita kan, yang tadi kata Nabi SAW katakan, ya bahwasanya segala sesuatu yang kau nafkahin, ma min nafaqatin, ya, segala sesuatu yang kamu nafkahin itu akan Allah ganjari. Berarti kan ada timbal balik dari Allah. Kita ngasih ke istri, anak, ada lagi nanti timbal balik dari Allah. Nah, cerita juga ada sebagian dari suami, bahkan suami ini sunnah apa, masya Allah gitu, halus sunnah. Tetapi memang malas nafkahin istri, akhirnya Allah jadikan bangkrut dia. Dia malas nafkahin istri, dia merasa enggak bertanggung jawab dengan istrinya dan karena istrinya memang dia rasa udah punya rumah, udah punya kekayaan, dan istrinya butuh juga, tetap butuh nafkah, namun dia enggak mau nafkahin. Akhirnya apa? Allah Ta'ala jadikan bangkrut dia, Allah jadikan proyek-proyeknya gagal semua. Ini terjadi.
terjadi. Memang ada sih sebenarnya tulisan atau apa, mungkin poster dakwah atau apa gitu ya, yang mana perkataannya serupa dengan ini mungkin ya, apa, jika ingin berkah rezekinya maka bahagiakan dulu istri gitu misalnya ya. Ini kalimat memang sebenarnya bersayap ya, bisa untuk hal negatif, bisa untuk hal benar positif. Negatifnya apa? Gini, bahagianya istri kan beda-beda modelnya. Kalau bahagia istri adalah beli mobil mewah, maka bukan itu maksudnya. Maksudnya bahagia di sini adalah istri, anak tercukupi dan kita mampu nafkahin sampai cukup mereka, alhamdulillah, itu baru Allah Ta'ala akan ganjarin dan berkatin. Kecuali kalau memang ini bapak atau orang tua ini nggak bisa untuk bekerja maksimal karena banyak faktor yang diberi uzur, maka ini maklum. Tapi kalau masih kuat, cuman malas nafkahin atau mentang-mentang, maka wajarlah kalau kemudian hartanya itu segitu-gitu aja, enggak ditambah oleh Allah, enggak diberkati oleh Allah. Dan dikatakan bahwasanya as-sadaqah 'alal qarib afdalu min as-sadaqati 'alal ba'id. Sedekah terhadap kerabat itu lebih afdal daripada sedekah pada orang jauh. Karena as-sadaqah 'alal qarib sadaqah wasilah. Karena sedekah atas orang terdekat, maksudnya keluarga terdekat, itu sedekah dan silaturahim. Jadi menjamak dua kebaikan, dua pahala. Nah, sedekah terhadap orang dekat, yaitu kepada orang tua, kepada anak sendiri. Kalau anak sendiri nafkah, kalau anak sendiri nafkah ketika anak itu tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, maka itu nafkah. Tapi ketika anak tersebut sebenarnya sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, sudah punya keluarga, maka itu kita ngasih ke anak bukan nafkah namanya, tapi sedekah. Ya, seorang bapak tua ngasih ke anaknya yang sudah punya istri, punya anak 5 juta, ini bukan nafkah, ini hadiah atau sedekah. Ya, beda. Adapun seorang bapak ngasih ke anaknya duit 1 juta, ya, anaknya masih sekolah SMA, ini nafkah. Karena beda lah nafkah dengan hadiah atau sedekah, ya. Oke. Jadi kerabat yang dimaksud sini adalah keluarga dekat seperti ayah, ibu, ya, ayah kandung, ibu kandung, anak kandung. Maka ini sedekah yang lebih baik, lebih afdol, atau keluarga besar, ya, yang terdekat. Nah, terus kemudian kalau mau dapat pahala dengan nafkah itu apa? Mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah dengan yaitu ikhlas. Nyari ridha Allah, nyari pahala Allah, nyari surga dan seterusnya. Itu ikhlas. Ya. Cuma seseorang ketika beramal dan dia ikhlas, dia itu nggak perlu mikirin ganjarannya, betul-betul. Ini jebakan kadang-kadang. Dia itu nggak perlu repot-repot fokus di pemberian Allah kepadanya nanti gimana, nggak perlu. Misal dia sedekah. Habis sedekah dia enggak lupain amal itu dan dia terus fokus kapan ya saya dikasih sama Allah, kapan ya saya tunggu-tunggu nih. Jangan. Udah serahkan aja ke Allah. Karena apa? Karena setan itu pengen menghancurkan amalnya. Yang tadinya ikhlas mulai terkikis ikhlasnya dengan apa? Dengan mikirin saya dapat apa nih? Allah ngasih saya enggak boleh kayak gitu. Udah biarin aja. Beramal aja. Repot kalau misalnya kita beramal tadi ikhlas, kemudian kita ngejar-ngejar nungguin apa yang kita harapkan dari Allah untuk dikasih segera. Jangan. Udah beramal, udah lupakan, selesai. Insyaallah Allah terima dan akan ada ganjarannya. Maka tabtaghi biha wajah Allah.
tidaklah engkau menafkahi suatu nafkah yang engkau mencari wajah Allah dengan nafkah itu illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan ganjaran. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita menafkahi anak istri dengan wajar, di situ juga akan Allah ganjari, sehingga Allah ganti duitnya, Allah ganti hartanya, ada lagi gitu. Tapi coba kalau kita stop nafkahin, ya Allah Ta'ala mungkin juga menstop rizki-rizki yang biasa kita dapetin gitu, akan bergulir terus begitu ya. Nah kadang ternyata kita bukan hanya nafkahin anak istri, nafkahin orang tua juga gitu. Masa orang tua kita. Dan kadang itu berat. Atau nafkahin mungkin kakak kita atau adik kita dan seterusnya. Itu lebih berat lagi. Ya, tapi gimana? Memang mereka kebutuhannya, mereka butuh kita misalnya. Nah, manusia itu asalnya wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dihadirkan pada dirinya itu syuh, yaitu pelit dan pengen nikmat sendiri. Ya. Pengen enak dianya. Orang lain enggak harus, enggak gitu. Jadi sedekah, nafkah itu bukan sesuatu yang gampang bagi banyak orang. Apalagi yang merasa saya enggak wajib nafkahin dia, maka stop gitu misalnya. Ya. Atau saya enggak mau nafkahin dia padahal wajib. Ada seperti itu. Karena apa? Ngerasa harta ini punya saya. Ya. Istri saya, anak saya udah enggak usah gitu misalnya. Ada seperti itu. Ini malah justru sebenarnya menghambat rezekinya sendiri gitu. Karena kerap kali rezeki yang Allah berikan pada kita itu adalah feedback dari Allah terhadap sedekah kita dan nafkah kita. Kerap kali begitu. Ya maka kalau memang butuh orang tua atau keluarga, ya kasih semampunya gitu. Maka Allah akan ganjari, ujirta 'alaiha. Engkau akan diganjari atas itu. Bahkan sampai level yang mungkin kecil bagi banyak orang, yaitu hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik. Sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu juga akan ada ganjarannya dari Allah jika engkau mencari wajah Allah dengannya. Bukan sekadar muda'abah atau romantisan saja, tapi memang ada niat lillahi ta'ala melakukan ini, itu ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Jadi kembali ke hati itu. Dan namanya minta ganjaran dari Allah atas amalan bakti atau amalan sedekah kita, maka jangan menunggu ganjaran dan manusia. Dan bahkan jangan juga terlalu mikirkan apa nih habis ini ganjaran dari Allah. Enggak usah pikirin. Udah let it be aja, biarin aja. Allah akan ngasih kok. Teruslah beramal dan jangan kebanyakan terfokus di ganjaran amal tersebut. Ya. Begitu ya jemaah sekalian. Tapi sampai sini ada pertanyaan enggak? Atau cukup? Ada soal? Fadhal, silakan. Ya. Ya. Sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal, sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal, itu orang tuanya berarti kan dikirim pahala namanya, dikirim pahala dari sedekah anaknya. Anaknya dapat pahala enggak? Anaknya dapat pahala bakti. Bakti. Itu dapat pahala birrul walidain insyaallah. Adapun pahala sedekahnya karena dia udah hadiahkan ke orang tuanya maka ke orang tuanya begitu. Seperti itu, Pak. Ya begitu. Kalau misalnya sedekah atas nama orang lain bukan orang tua, maka ini dapat pahala ihsan, pahala berbuat baik. Adapun pahala sedekahnya itu
ke orang itu, ke atas nama orang itu, gitu. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan, ya, Pak Fajar? Malah. Oke. Jadi kalau misalnya tanah gitu ya. Ini udah meninggal orang tuanya belum atau oke. Berarti saat momentum pembagian itu kan semua tahu bahwasanya lidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki itu dapat double dari jatah perempuan cuma satu, laki-laki double. Jadi dua kali lipat gitu. Bagaimana kalau sama-sama ridho? Ingat sama-sama ridho ya. Untuk dibagi rata aja lah gitu. Nah, di sini permasalahannya gini. Sebelum sampai level itu, semua dari pihak ahli waris dipertemukan dan harus tahu dulu persenan semuanya. Dari semua ahli waris ada berapa orang misalnya? 5 orang. Saudara semua nih, adik kakak gitu. Itu semua harus tahu kita semua dapat berapa aja. Yang perempuan dapat segini, yang laki dapat segini, ya laki-laki berapa, masing-masing berapa gitu. Itu udah ketahuan dan jangan didiferensiasi atau bedakan antara sulung dengan bungsu. Nggak ada dalam Islam itu sulung sama bungsu berbeda, nggak ada. Dalam Islam itu adanya akh syaqiq, akh liab, akh lium, itu baru bisa terjadi perbedaan, yaitu saudara sekandung sebapak seayah. Berbeda dengan saudara sebapak saja, seibu tidak. Atau apalagi saudara seibu saja dan sebapak tidak. Nah, itu beda semua. Baru beda bukan sulung sama bungsu. Juga dibedain antara perempuan dan laki-laki. Akhirnya setelah misalnya sudah ditentukan masing-masing segini sudah pada tahu, terus diusulkan gimana kalau setelah ini kita sama-sama ridho untuk dibagi rata saja. Jadi udah sah, kita semua tahu semua masing-masing bagian, oke, dah sah itu. Nah kemudian ada usulan gimana kalau kita ikhlaskan semuanya rata aja, bukan bermaksud untuk tidak meninggalkan syariat Islam, tidak mengindahkan syariat Islam, tapi barangkali mungkin ada kebutuhan sehingga masing-masing sama gitu. Ini boleh ketika apa? Pertama ketika mereka masing-masing sudah tahu bagiannya. Ya. Kedua, jika barang tersebut atau harta tersebut mungkin untuk dibagi segera, baru boleh diratakan, paham nggak? Tapi kalau harta tersebut belum mungkin untuk dibagi segera karena bukan harta cair, bukan liquid, bukan uang cash, bukan, maka ya sudah disepakati aja sesuai keridhaan mereka. Kalau tanah kan bukan liquid dia, dan untuk menjual tanah butuh waktu, ya. Maka wallahu alam boleh untuk apa? Mereka menyepakati akan persamaan masing-masing. Bukan dalam rangka menyelisihi syariat Islam, bukan. Tapi artinya laki-laki ini mereka ridho dengan menghibahkan beberapa dari lahannya untuk saudari perempuannya. Jadi diridhoin. Gitu. Ya, seperti itu, Pak. Setelah semua tahu dan semua ridho. Ya gitu. Nah, adapun kalau misalnya ada satu yang tidak ridho, maka nggak boleh. Ya. Adapun kalau hartanya liquid, cair atau receivable bisa diterima, ya. Liquid, cair atau receivable bisa diterima hartanya segera. Maka ini dibagi dulu. Misal orang tua warisan meninggalkan uang cash 10 juta, udah itu aja warisannya.
Lalu ada anak-anak, ahli warisnya anak-anak aja. Ada berapa? Ada mungkin berapa anak? Ya mungkin ya berapa anak? 3 anak misalnya. 1 laki-laki 2 perempuan. Ya kan? 1 laki-laki 2 perempuan misalnya. 3 anak. Ada 10 juta atau 100 juta punya orang tuanya warisan. Maka anak laki-laki kan dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Berarti anak laki-laki dapat 50 juta, anak perempuan masing-masing 25. Kan gitu. Maka karena ini harta liquid cair, maka dibagikan dulu. Nih, Mas 25 sampean, nih Mbak 20 laki-laki 50, nih Mbak 25. Baru mereka silahkan mau sepakat. Udah ratain aja. Nah, kan udah dibagi, sok silahkan ratain sendiri gitu loh. Berarti yang laki-laki itu ngasih sebagian duitnya kepada saudari perempuannya. Udah selesai itu berarti diratain setelah dibagi itu seperti itu. Begitu juga dengan kalau misalnya itu bentuknya adalah benda yang bisa diterima, entah itu emas, ya emas juga sama dengan uang gitu kan. Mungkin motor atau mobil dan seterusnya misalnya. Ya. Maka perataan itu nanti setelah pembagian kalau memang bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi karena itu harta yang non liquid seperti tanah, rumah, bangunan, maka ya setelah saling mengetahui dan saling ridho, silahkan usulkan pembagian rata boleh apa enggak. Kalau semua ridho sama sekali ridho, maka lakukan silahkan dan harus dicatat atau direkam atau supaya nanti jika ada yang berubah pikiran, ini menjadi bukti bahwasanya semua telah ridho. Begitu Pak ya? Clear insyaallah gitu ya? Di kafling sebelum pengurusan. Iya bisa. Langsung dibagi-bagi. Ya itu segera emang kayak gitu emang. Oh iya. Iya emang kayak gitu. Jadi jangan menunggu cair jadi uang kalau bendanya nggak liquid. Kalau dia suatu properti, tanah, maka itu dibagi-bagi langsung. Ya. Segera, jangan nunggu dibagi duitnya. Kecuali jadi memang bagi langsung. Ini kamar hak kamu, ini kamar ini hak kamu, ini kamar itu seperti itu segera. Karena apa? Kalau enggak digituin, nunggu nanti dijual dulu baru dibagi-bagi itu salah. Salahnya gimana? Konsekuensinya besar nanti. Siapa yang menjamin enggak ada yang meninggal setelah itu dari anak-anak? Ya kan? Kalau ini enggak dipikirin, ya enggak dibagi-bagi secara teritori misalnya, bisa aja di antara ahli waris ada yang meninggal kemudian. Lah repot lagi nih bagian dia yang mana? Kan nggak ketahuan. Ya kalau di keluarga bapak anak, ayah abi anak yang Jawa itu setelah wafatnya almarhumah itu di hari itu juga atau besok harinya langsung rembukan semua adik kakak dan ayah anak. Semuanya rembukan dan langsung dibagi-bagiin. Ini kamar, ini. Jadi semua udah jelas patokannya. Gitu. Kalaupun nanti rumah itu terjual, kan udah jelas juga berapanya masing-masing. Kalau belum terjual, kan jelas juga ini patokannya apa. Sehingga kalau anak A dia dapat bagian yang ini, dia boleh punya hak untuk apa? Membangun sesuatu di situ atau mengubahnya, gitu, ya. Namun untuk urusan sertifikat balik nama dan seterusnya, nah ini memang agak repot nanti urusannya. Repotnya birokrasi sebenarnya, pengadilan mungkin, perdata dan seterusnya.
perlu ada notaris atau pengacara atau ini untuk ngurusin semua ini, ada lagi urusannya. Memang malah kadang-kadang biayanya besar banget gitu. Ya, begitu. Bahkan ada yang namanya inheritance tax, yaitu pajak warisan. Ya, dapat kena pajak juga itu bisa. Ala kuliah seperti itu, ya, Pak. Gitu. Udah masuk suruk belum? 2 menit lagi. Ya. Dapat itu. Oke, ngasihnya nggak rata berarti ya, sesuai dengan kebijakan orang tua gitu ya. Nah itu pas lagi sehat apa sakit? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, iya Pak. Tapi semua anak kena bagian nggak? Oh iya, ya nggak apa-apa. Tapi bagiannya walaupun mungkin agak beda-beda, dipertimbangkan karena ekonomi masing-masing, itu boleh. Ya, itu boleh. Dan itu dengan kan sadar maksudnya sadar dan memang ya ada niat benar-benar ngasih, maka sejak melafalkan itu sah, itu jadi milik anak-anaknya masing-masing gitu. Nah, adapun kalau sertifikat balik nama belum diurus, itu kan secara birokrasi aja. Tapi secara syariat itu harta-harta itu udah punya masing-masing yang disebutkan oleh orang tuanya itu. Gitu Pak ya. Mas. Jadi sisa uangnya setelah wafat gitu, ketika udah wafat kan masih ada uang. Masih di tabungan lah gitu ya. Uang milik almarhum gitu di tabungan gitu kan. Terus abis itu dibuat untuk kepengurusan. Uang yang bagaimanapun kalau emang ada uang ya, wafat orang tuanya terus ada uang walaupun nggak seberapa, itu tetap harus dibagi karena uang ini sesuatu yang bisa dibagi segera. Gitu Pak. Nggak boleh diendapin, nggak boleh. Sama-sama ikhlas untuk dibiarin. Ya. Oke. Sebelum sama-sama ikhlas, ada nggak ahli waris lain selain anak-anak yang berhak mendapatkan warisan? Itu dulu. Kalau ada ahli waris lain, maka semua harus dikumpulin ahli waris yang berhak mendapatkan, dikumpulin. Ya, jadi jangan cuma anak-anak doang, siapa tahu ada ahli waris lain. Ya kan gitu. Semua kumpulin. Terus ini uang ini dapat sekian, dibagi secara syariat. Oke, ini secara syariatnya gini, syariatnya. Adapun untuk mengusulkan itu, usulin gimana kalau uang ini karena nggak seberapa, buat kami aja supaya ini, nah gitu. Kalau semua ahli waris setuju, baru boleh. Gitu loh Pak. Jadi jangan cuma rembukan anak-anaknya doang. Siapa tahu ada ahli waris yang memang juga berhak untuk harta ini. Begitu Pak. Kalau orang tua bersama anaknya itu masihkah ada yang lain lagi cara Islam? Biasanya sih udah pada ketutup biasanya. Rata-rata anak tidak ingat apa aja masih bisa. Apakah kakek bisa? Anak tidak ingat. Kakek dari ayah apakah bisa? Anak tidak ingat itu.
Tapi seandainya ada, ya bisa ada gitu loh. Cuman rata-rata sih udah ketutup semuanya. Ya udah ketutup dengan anak gitu loh. Iya ya, sertifikat dan seterusnya, birokrasi itu. Ah, ya seandainya memang itu ahli warisnya cuma mereka doang dan mereka sepakat, ya mungkin nggak apa-apa insya Allah. Ya, dan mereka sepakat semua ini untuk betul-betul. Tapi sih lebih afdol nggak gitu, lebih afdol tetap uang itu dibagi-bagi, lebih afdol gitu. Urusan masing-masing nanti dia mau pakai sertifikat atau apa untuk uang itu lebih afdol daripada diendapin uang itu, yang mana pikiran manusia bisa berubah. Awalnya sepakat, boleh jadi seiring berjalan waktu dia butuh apa, akhirnya dia ambil tuh duit gitu misalnya. Jadi baiknya langsung aja kasih masing-masing, urusan masing-masing aja gitu. Lebih rekomendasikan gitu Pak. Gitu ya. Taib. Barakallahu fiik jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.